Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mardianus Bulolo dengan NPM 2263027. Pada kesempatan ini kita akan membahas studi kasus konflik antara PT Unilever Indonesia (TBK) dengan PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Nah, pada pembahasan studi kasus ini saya tidak sendiri, saya ditemani sama teman-teman saya yang lain yaitu Perkenalkan, nama saya Nilam Sari dengan NPM 2263028. Baik, perkenalkan nama saya Tetenal Fulaya, NPM 2263030. Halo, perkenalkan nama saya Siva Nabila dengan NPM 2263020. Halo, kembali lagi dengan saya Irfan Saur Ramadan dengan NPM 2263010. Perkenalkan, nama saya Katarina Kakak, NPM 2263031. Halo, perkenalkan nama saya Arun Rahmat Sentosandoro, NPM 2263012. Nah, seperti apa studi kasus yang dimaksud? Mari kita simak bersama-sama. Di sebuah kota besar di Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Indomarko Prismatama Indomaret telah menjalin kemitraan yang kuat selama bertahun-tahun. Unilever, sebagai produsen barang kebutuhan sehari-hari, sangat bergantung pada jaringan distribusi Indomaret untuk menjangkau konsumen di seluruh negeri. Namun, suatu ketika, hubungan ini mulai retak. Konflik dimulai ketika Unilever merasa bahwa Indomaret melanggar kesepakatan kontrak. Mereka menuduh Indomaret menjual produk-produk mereka dengan harga yang lebih rendah dari yang disepakati, dan bahkan melakukan penimbunan stok yang mengganggu pasar. Di sisi lain, Indomarko merasa tertekan oleh persaingan yang semakin ketat dari rival-rivalnya, seperti Alfamart dan platform e-commerce. Mereka merasa bahwa Unilever terlalu kaku dalam mengatur kebijakan distribusi yang membuat mereka sulit bersaing. Dampak dari konflik ini sangat terasa. Produk-produk Unilever mulai menghilang dari rak-rak Indomaret, membuat konsumen bingung dan kecewa. Reputasi kedua perusahaan pun mulai menurun di mata publik, dan kerugian finansial mulai menghantui mereka. Unilever kehilangan penjualan yang signifikan, sementara Indomarko kehilangan margin keuntungan dari produk-produk Unilever. Pedagang kecil dan konsumen pun mulai beralih ke merek lain, yang merugikan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Setelah beberapa minggu ketegangan, kedua perusahaan akhirnya sepakat untuk duduk bersama. Mereka memilih untuk melakukan mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas masalah yang ada dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Akhirnya, mereka sepakat untuk merevisi kontrak distribusi dengan memasukkan klausul yang lebih fleksibel namun tetap mengikat. Mereka juga berkomitmen untuk memperkuat komunikasi internal dan membentuk tim khusus untuk memantau kepatuhan distribusi. Dari konflik ini, banyak pelajaran yang bisa diambil. Pertama, pentingnya memiliki kontrak yang jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan. Kedua, komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak sangat penting untuk mencegah konflik yang lebih besar. Terakhir, perusahaan besar perlu menyimbangkan antara kontrol yang ketat dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika pasar. Akhirnya, konflik antara Unilever dan Indomarko bukan hanya sekadar perselisihan kontrak, tetapi juga cerminan tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis modern. Penyelesaian yang dicapai menunjukkan bahwa dialog dan kompromi lebih efektif daripada pertarungan hukum yang berkepanjangan. Dalam bisnis, menjaga hubungan baik dengan mitra seringkali lebih berharga daripada kemenangan sepihak. Demikian pembahasan